Nah, mama udah nonton. Kasian mama, aku tekin aja tadi. Masih koyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi birabbil awal wa ja'alahu birabbil ihsan wa anzala kitaban hudan wa nuran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa'a rabbih wa nailal aman. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudud dunya ra'sukuli khotiat. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Astagfirullahaladzim, lampu mati bentar dulu. Lampu mati bro, tunggu lo. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, nini mama yang ada di Kabupaten Agam, Masjid Ustaz Kabupaten Agam, Kecamatan Kamang Maget, Provinsi Sumatera Barat. Demikian pula kepada musyawarah pimpinan kecamatan atau yang diwakilkan oleh aparat TNI dan Polri yang berhadir bersama-sama dengan kita dalam momentum pelaksanaan tabligh akbar pada malam hari ini, dan yang kami cintai, kami banggakan, panitia penyelenggara tabligh akbar beserta ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari ini jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, usia dan waktu. Al-Imam Al-Basri mengatakan dalam sebuah pertemuan bersama para murid-muridnya, jamaahnya, beliau mengatakan waktu itu hanya 3. Waktu itu bukan 365 hari, bukan 1 tahun, bukan 12 bulan. Waktu itu hanya 3. Waktu yesterday, kemarin, hari ini, today and tomorrow. Waktu yang kemarin, hari ini, dan akan datang. Yang kemarin tidak akan terulang kembali. Yang hari ini dipertanyakan amal apa yang telah kita buat, dan besok belum tentu kita akan sampai. Dalam perjalanan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan kalender Hijriah, posisi kita pada saat ini berada dalam posisi Rabiul Awal. Ada 4 bulan yang Allah haramkan dalam pelaksanaan penjabaran iman dan kehidupan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan
bulan Muharram. Bulan yang kedua adalah bulan Rajab, bulan yang ketiga adalah bulan Sya'ban dan bulan Zulqa'dah. Dari rangkaian 4 bulan inilah kita melihat bahwa Islam adalah agama yang kontekstual. Islam adalah agama yang menata sedemikian rupa tatanan kehidupan pribadi Muslim, rumah tangga Muslim, masyarakat Muslim, bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi, kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir-akhir ini kita banyak menghadapi hinaan dan fitnaan terkait dengan Islam dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, akhir-akhir ini kita banyak menghadapi hinaan, fitnaan yang dilontarkan orang-orang kafir terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1.500 tahun, hampir 1.500 tahun. 1442 Hijriah, hampir 1.500 tahun orang kafir tidak pernah senang dengan eksistensi, kewibawaan, kemuliaan, keagungan yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di satu sisi ada juga orang kafir yang membanggakan Rasulullah, termasuk yang duduk di hadapan Bapak Ibu yang lagi berbicara. Ini dulunya adalah mantan kafir yang Allah berikan hidayah. Apa namanya kalau orang dari kafir masuk Islam? Apa namanya orang dari kafir masuk Islam? Di ayat mana, di hadis mana yang menerangkan orang dari kafir masuk Islam mualaf? Orang dari kafir masuk Islam namanya muhtadin. Orang yang keluar dari Islam menjadi kafir namanya murtadin. Muhtad wal murtad. Muhtad, kita kan semua belajar Iqra. Muhtadin, murtadin. Orang yang dari kafir masuk Islam namanya muhtadin. Ma yahdillahu fahuwal muhtadin wa ma yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin. Barang siapa yang keluar, yang disesatkan oleh Allah, maka mereka adalah humul khasirun, orang yang disesatkan. Jadi yang dari kafir masuk Islam selamat, yang keluar dari Islam sesat. Ini di kampung penekanan rumus teologis untuk pembentukan fondasi keislaman tauhid harus kuat. Karena kalau tidak, inilah yang menjadi mangsa daripada ular-ular berbisa. Inilah yang menjadi mangsa serigala-serigala buas, kafir dan munafik. Harus robah lafaz munafik menjadi munafik. Kalau dari kafir masuk Islam disebut muhtadin. Kalau yang keluar disebut murtad. Lalu bagaimana perbandingan muhtad dan murtad? Jamaah sering bertanya kepada saya lihat siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya kompetensinya adalah orang akademik, kompetensinya adalah orang ilmuwan, saya akan menjawabnya secara ilmiah. Tapi kalau yang bertanya jamaah di Magek, saya akan menjawab secara simple logik, dengan logika sederhana. Waktu saya beragama Kristen bertugas sebagai pendeta rektor, Tuhan saya di Israel namanya Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew namanya Yeshua HaMashiach. Di Arab namanya Isa Al-Masih. Di Eropa namanya Christ Jesus. Di Indonesia namanya Yesus Kristus.
Saya khawatir tahun depan dia berubah menjadi Charles Bronson. Tahun depan saya khawatir dia berubah menjadi Maradona, legendaris Argentina, striker, stopper, pemain terkenal Maradona. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudara sudah turut mengaminkan bahwa Nabi Isa itu seolah-olah adalah Tuhannya Kristen. Dalam pelajaran agama kita, kalau ditanya apa kitab suci Kristen, semua menjawabnya Injil. Siapa nabinya Kristen? Siapa Tuhannya Kristen? Isa. Ini beberapa ratus tahun kita sudah disesatkan dengan konsep ajaran teologis yang sesat. Bapak Ibu saudara-saudara tidak akan tahu tentang kehadiran Nabi Muhammad kalau tidak mengerti siapa Nabi Isa. Dan lagi, ibu bapak tidak akan tahu kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi Allah, kecuali ibu bapak paham siapa Nabi Isa alaihissalam. Coba saya coba ya, siapa dia Nabi Isa? Udah, Nabi Isa itu siapa? Rasul Allah. Apa kitab yang dibawa oleh Nabi Isa? Injil. Nabi Isa agamanya Kristen atau Islam? Islam. Lalu kenapa selama ini menghubung-hubungkan Isa dengan Kristen? Nabi Isa adalah Nabi yang membuka jalan untuk datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa datang duluan memberitahukan, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa sisra Rasul. Allahu Akbar. Allahu alam. Allahu alam. Aku sering bilang kampret. Peringatan ya Pak. Panas banget tuh Pak. Yang dikurangi itu kipas angin itu dikurangi. Matiin aja kipasnya. Itu yang menguras energi listrik. Matikan kipasnya. Makanya dia mati. Kurangi aja itu. Orang kalau dengar saya ceramah nggak perlu biar panas. Lebih baik kita panas di masjid daripada panas di neraka. Bagus. Makanya matiin itu kipas angin itu. Ya betul itu Bu, matiin aja Bu. Matikan Ustaz aja keringat pas atau tidak. Biar Bu begitu ya. Satu aja di sini ya sudah cukup. Satu di samping. Ya. Matian sudah Bu. Di dalam Quran surah As-Saff, baca nanti di rumah. Ayat yang ke-6, surat 61 ayat ke-6. Satu-satunya nabi yang akan memberikan jalan bagi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rentang waktunya bukan main-main, 576 tahun. Karena Nabi Isa dilahirkan pada tahun 6 sebelum Masehi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal berapa? Bulan? Tanggal 20 April tahun 571 terjadi peristiwa Abraha bersama bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi gajah. Maka tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan tahun gajah. 571 Isa 6 sebelum Masehi, berarti rentang waktunya 576 tahun. Isa katakan,
Israel, ya Bani Israel, saya ini Rasulullah. Wa idh Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulillahi ilaikum musyriqan lima baina yadaya minat Taurati wa wasisram bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Dijelaskan oleh Al-Quran. Tahu? Taurat, kitab Taurat Musa, the 10 commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Diberikan Taurat itu, peristiwanya terjadi di bukit Tursina. Allah berikan, Musa, ini Taurat, isinya ada 10 perintah, 5 and 5, 5 dan 5 perintah. Taurat itu bukan dalam bentuk kitab seperti ini, karena di zaman Nabi Musa belum ada penulis kitab. Kitab Taurat itu tertulis di atas 2 loh batu, 2 loh batu yang kembar, berisikan 5 and 5, 5 dan 5 perintah. Untuk diajarkan kepada siapa? Diajarkan kepada Bani Israel. Konon Bani Israel ini adalah masyarakat bangsa yang baru bebas dari perbudakan di tanah Mesir. Enggak. Diberikan seorang pemimpin di tengah Bani Israel, namanya Musa alaihissalam. Tapi karena kebrutalan sikap bangsa Israel yang suka menyembah berhala, Musa kewalahan memimpin Bani Israel. Ribuan mujizat yang Musa nyatakan, tidak ada satu pun didengar oleh Bani Israel. Allah hukum Bani Israel 3.500 tahun tidak ada nabi. Makanya jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 3.500 tahun. Bayangkan manusia hidup tanpa ada petunjuk dari Nabi. 3.500 tahun Israel tak punya Nabi. Lalu datanglah Nabi, karena Allah melihat Bani Israel ini banyak dari keturunan mereka. Nabi-nabi ada 123.999 jumlah Nabi berasal dari Bani Israel. Cuma satu dari Arab, cuma satu dari keturunan Abdullah Muttalib Quraisy, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Israel ini percaya betul Nabi Muhammad itu nabi, tapi mereka tidak mau beriman kepada Islam, tidak mau percaya Muhammad itu sebagai nabi. Dia tahu ahli kitab, ahli kitab, ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi, orang Majusi, mereka tahu Rasulullah itu adalah nabi. Lalu Isa perkenalkan, saya adalah hamba Allah. Allah memberi aku kitab dan mengutus aku sebagai nabi. Qala ini Abdullah ya'tani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati. Baru itu ayat. Isa perkenalkan dirinya Isa dalam Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Bukan cuma memperkenalkan Rasulullah, tapi Isa juga memperkenalkan dirinya adalah Islam. Surat Maryam ayat 30 sampai 31. Apa kata Isa? Saya ini hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, namanya Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin Jokowi mengutus presiden sementara Jokowi adalah cerita orang gila, ini kafir punya cerita ini. Jadi saya masuk Islam ini bukan gila, baru sembuh dari gila. Jangan main-main kalian, makanya mati-mati di listrik ini. Jokowi Widodo pergi
ke Korea Selatan. Ibu apa tahu Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, terbukti dia sekarang adalah presiden. Tidak ada urusan, yang penting dia jangan ditaruh di masjid sini. Lagi kawan beragam di samping dia ini. Ulama ulgopilun, ulama lalai. Isyarus salasa asnabin minanasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Yang ketiga wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Sufi yang bodoh itu bagaimana? Kalau sholat, dia cuma periksa-periksa jenggot orang dan kaki celana. Itu sufi bodoh. Dia pikir malaikat ribuan ada sentimeter. Siapa paling panjang jenggotnya Pak Irwan, surganya paling tinggi, yang tadi lebih ngomong. Jenggot saya ini cuma di ruang tamu. Antum yang tidak punya jenggot di surgamu di dapur. Ya. Ini dakwah Yahudi punya cara dakwah itu, membaca-baca bala Islam. Mau pakai jenggot, tidak pakai jenggot. Kalau jenggot jadi ukuran berarti kambing duluan ke surga. Berarti yang begitu. Sementara kita ditekan-tekan oleh munafik dan kafir. Setelah Isa proklamirkan dirinya, apa yang Isa bilang? Ausani bisolati. Allah memerintahkanku mendirikan sholat. Wakakati, dan membayar zakat madun buaya sepanjang usia hidupku. Kalau orang sudah sholat dan bayar zakat, Islam atau Kristen? Muslim atau kafir? Nah, kenapa anda menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Orang Kristen, kembalilah kepada Islam, dan antum orang Islam, berhentilah menghubung-hubungkan Isa dengan agama Kristen. Tanggal 27 Oktober sampai 2 November kemarin, 2 hari lalu, saya baru ceramah di Pekanbaru, ceramah Maulud Nabi. Setiap masjid yang saya kunjungi ada spanduk saya, ditulis Maulud, peringatan Maulud. Saya tinggal tengok-tengok, mana ini foto Nabi Muhammad? Kok Maulud nggak ada foto Nabi Muhammad? Saya tanya kepada panitia, mana foto Nabi Muhammad yang masih bayi? Karena di Kristen kan ada Yesus yang masih baik. Apakah itu Nabi Isa? Buset. Nabi Isa mustahil dapat divisualisasikan baik face wajah maupun postur tubuhnya. Mustahil. Kenapa? Dari ujung ke ujung dunia, maka Al-Mukarramah, Madinah, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Di dalam masjid, 3 masjid besar umat Islam ini nggak pernah ada foto Nabi Muhammad. Bahkan rumah-rumah orang Islam di Mage ada nggak foto Nabi Muhammad? Nah, kalau Nabi Muhammad nggak ada fotonya, bagaimana mungkin Isa yang 576 tahun ada fotonya? Mulai dari mana jadi Tuhan? Nah, ini harus dibantah. Ternyata foto itu adalah artis Hollywood. Nah, ini betul, artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ. Dijual-jual di kaki-kaki 5, mungkin juga ada di Bukit Tinggi dijual. Ada itu film video The Passion of the Christ. Kita kalau dari kafir begini bicara sesuai data, ilmiah menjelaskan kepada umat. Jadi tidak ada tuh yang dari kafir masuk Islam pendusta. Kebanyakan pendusta itu yang murtad dari Islam. Sudahlah, orang kalau murtad dari Islam cuma 2 persoalannya. Kalau bukan beras 1 liter, mie Indomie 1 bungkus. Betul apa betul? Iya apa iya? Ya. Antum bisa yakin enggak Jackie Chan, legendaris, seorang yang punya action dalam setiap aktor laga Cina. Jackie Chan sudah masuk Islam. Antum bisa
Maurice Bucaille, ahli kandungan yang masuk Islam cuma karena satu kata dalam Islam, lupa. Dan banyak rentetan nama-nama yang masuk Islam. Neil Armstrong, angkasawan pertama Amerika yang menjelajahi dunia sampai ke bulan. Ada nggak kira-kira para ilmuwan-ilmuwan ini diyakinkan oleh orang Islam? Nggak ada. Ini agama benar, nggak perlu keyakinan dari manusia. Hidayah dari Allah menghubungkan intelektualitas mereka, kemampuan mereka di atas rata-rata, dan apa yang mereka lakukan lakoni dalam setiap keilmuan mereka selalu dalam teori Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hanya orang yang bertakwa yang mengimani Al-Quran. Makanya ibu bapak jangan heran, sekelas menteri agama pun tidak bangga dengan orang yang menghafal Quran. Jadi apa Indonesia ini? Karena tidak takwa. Hanya orang takwa yang mengakui. Saya masuk Islam bukan membaca Al-Quran karena kebohongan, ketidakbenaran, kepalsuan Bible Kristen, bukan Injil. Kalau orang tanya apa kitab suci Kristen, Bible, Perjanjian Baru, bukan Injil. Injil itu Al-Quran, Taurat itu Al-Quran, Zabur itu Al-Quran. Semua firman yang diturunkan Allah kepada semua nabi disempurnakan. Baru Bapak boleh bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi beliau bilang Nabi Muhammad menyempurnakan harus dijelaskan secara ilmiah supaya umat ini mempunyai bekal keimanan yang kuat. Betul? Tidak bisa transparan begitu. Dari mana dasar Nabi Muhammad menyempurnakan Islam? Bukan cuma dirinya yang beliau bawa, kerasulan beliau melekat karena isi daripada Al-Quranul Karim. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Muhammad suamiku, Rasulullah, Nabiullah adalah Al-Quran yang hidup. Karena beliau menghafal 30 juz Quran. Nah, kita di Indonesia orang hafal Quran dicurigai dari teroris. Good, apa itu? Good looking. Oh ya, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bodoh. Tapi saya berhati-hati menggunakan bahasa Inggris karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Kita orang Islam, kalau kita sadar kita takwa, bukan cuma good looking. 100 agreement in the world according to Michael Hart, Ahmad bin Abdullah, Prophet Muhammad, good man's number 1. Dari 100 catatan agreement in the world, 100 agreement in the world, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah SAW menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik, manusia hebat sepanjang masa. Penulis bukunya bukan orang Islam, Katolik Ortodoks, Michael Hart. Bangga nggak kita orang Islam? Yang hina Nabi Muhammad ini lehernya sudah dipenggal. Si kafir ini kafir goblok. Jadi kalau ada orang kafir menghina Nabi Muhammad, sudahlah, latar belakangnya bodoh atau sengaja memodohi diri. Bodoh itu kafir, memodohi diri itu adalah kaum munafik, mengaku beragama Islam, mengaku pejabat Islam, tapi suka menyerang-nyerang Islam. Itu lebih bahaya daripada kafir. Bisa jadi di dalam masjid ini ada tembak kalian. Bisa jadi. Kalau mau jadi dokter yang profesional, begitu datang pasien, dokter akan mengatakan, sebelum Anda
check up, daftar dulu nama. Pernah sering ke dokter ibu bapak, sering ke puskesmas, bukan langsung diperiksa oleh dokter, enggak, di check up nanti, mendaftar nama, urutan prosedural awal, baseline. Langkah pertama adalah mendaftar, langkah kedua di check up, langkah ketiga diagnosa, langkah yang keempat diberikan suntikan injection atau obat untuk penyembuhan. Woi, matian flashnya. Pendakwa ini ibaratnya dokter. Kalau orang datang ke dokter, yang ada di pikiran dan hatinya, saya pulang, saya sembuh. Nah, jadi kalau pendakwa, kalau mau jadi pendakwa, jadilah betul-betul pendakwa, jadilah dokter, benar-benar dokter. Jangan dokter orang sakit malaria disuntik dengan vaksin COVID. Biar mesem dibilang COVID. Antum sakit mata, keluar kotoran mata, bawa saja kalau berani ke puskesmas, langsung. Kalau besok antum berobat, nggak ada penyakit lain, penyakit sekarang ini, fenomena penyakit yang ada tidak lain obat COVID. Kalau tidak obat COVID, kalau tidak COVID obat. Ujung-ujungnya bisnis. Sudahlah, ini permainan yang manis. Lumayan kan satu lubang sampai 250 juta. Orang Islam ini punya prosedural. Apa prosedurnya? Prosedurnya bukan takabur, mengimani bahwa dunia ini penuh dengan penyakit dan virus. Tidak boleh takabur. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, musibah, bencana, sakit, penyakit, kematian, tantangan, ujian hidup, itu biasa dalam Islam. Apalagi orang Sumatera ini, orang Aceh, sudah sering diuji oleh Allah dengan gempa. Bahkan kalau bukan Aceh, Sumatera Barat, kalau bukan Sumatera Barat, Aceh. Orang kafir bertanya sama saya, Ustaz Yahya, kalau betul Islam itu, kenapa setiap jadi gempa selalu di tempat-tempat yang mayoritas Muslim? Muslim yang apa? Muslim yang takwa. Saya bilang betul-betul pertanyaannya bagus untuk dijawab ini. Kamu punya anak berapa sekarang? Kebetulan dia teman sekolah saya. Kamu punya anak berapa sekarang? Dia bilang anak saya ada 3. Kalau anakmu bersalah, boleh nggak tetangga tegur anakmu? Di sisi yang lain kamu terima nggak tetangga menegur anakmu, bahkan menghakimi, memukul anakmu apabila anakmu berbuat salah? Dia bilang nggak boleh dong. Yang bisa menegur dan memukul anak saya adalah saya. Nah, untuk apa Allah urus kalian yang kafir? Yang Allah urus adalah orang beriman. Kamu sehat-sehat kafir, kamu konsumsi alkohol, miras, badanmu tetap tegar. Tapi Ustaz, kenapa banyak orang miskin di dalam Islam? Iyalah, dia kalah start. Orang lagi subuh, kafir sudah jualan, dia kalahlah Muslim. Betul. Orang lagi transaksi, orang Islam, Allahu Akbar. Orang Islam lagi sholat. Begitu juga sore, orang Islam lagi sholat, kafir transaksi. Mau tanya apa lagi? Sudah itu aja. Minggu depan dia telepon saya mau masuk Islam, tapi kau yang syahadatkan. Saya syahadatkan. Orang kafir sengaja tidak diganggu oleh Allah. Coba perhatikan, waktu Palu dihadang dengan gempa, Nusa Tenggara Barat, Lombok diterjang dengan tsunami sekian skala Richter. Adakah Bali kena? Adakah Bali kena? Bali berdekatan dengan NTB, Bali aman-aman saja. Dalam pandangan asumsi logika manusia, mestinya Bali kena. Kenapa? Maksiatnya luar biasa. Orang dari seluruh negara berkunjung ke Bali.
melaksanakan tur ke Bali, mereka traveling, mereka berrekreasi di Bali, bahkan melakukan perbuatan maksiat di siang bolong. Adakah Bali diganggu dengan tsunami? Ini jawabannya. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ir. Telah kami sediakan, kata Allah, bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai, dan neraka yang menyala-nyala. Orang Islam, kalau dia sudah tahu kebenaran lalu dia mencoba melakukan maksiat, itu yang cepat sekali. Bukan berarti Allah marah sama orang Padang dan orang Aceh. Enggak, justru Allah sayang. Ibarat anak saya berbuat salah, saya yang berhak memukul, saya berhak menasihati. Nggak usah orang punya anak tetangga kafir, saya nggak usah ditegur, karena bukan milik Allah, makhluk ciptaan Allah. Tapi mereka menolak beriman kepada Allah, dibiarkan oleh Allah sampai tiba saatnya mereka sadar, lalu mereka kembali kepada fitrah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seluruh aspek realitas hidup dan imannya dipantau oleh Allah. Dan ini berlaku kepada orang-orang yang berpikir, kata Al-Quran. Hanya berlaku kepada orang-orang yang berpengetahuan. Makanya coba ibu bapak lihat orang-orang yang masuk Islam ini, kecerdasan mereka luar biasa, intelektualitas mereka luar biasa. Kalau saya sudah bicara begini terus kelihatan mana yang mualaf, yang duduk di bawah ini ternyata. Jangan marah kawan, akui sajalah. Selama ini antum mengakui itu, jangan. Sekali kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini Nabi yang punya berkah bagi umat yang akan datang. Kelebihan Nabi Muhammad melampaui nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Semua Nabi Israel gagal memimpin umat manusia. Manusia pertama yang diutus Allah, diberi gelar Nabi dan Rasul, namanya Adam alaihi salam. Berhasil atau gagal? Gagal. Adam, labaik ya Allah, antum tinggal di Firdaus, semua deh antum nikmati fasilitas yang anak berikan, kata Allah. Semua yang ada di dalam taman Firdaus nikmati dam. Tapi satu buah yang di pinggir sana, jangan coba-coba Adam engkau makan. Jangankan makan Adam, petik saja, pegang saja, tidak boleh. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Kata Allah, kami ciptakan manusia dari mani yang bercampur nutfatin amsyaj, dari air mani yang bercampur, lalu kami uji mereka dengan perintah dan larangan. Nggak tahan Adam. Adam, labaik ya Allah. Antum anda lihat sendiri terus yang malam merenung seperti yang menginginkan pujaan hati. Sudah di tengah malam diambil rusuk Adam, dijadikan sosok perempuan namanya Hawa, ditempatkan dalam satu taman yang penuh bahagia, hotel bintang 10. Semua dengan gratis dinikmati oleh Adam. Kalah fasilitas Pak Maruf Amin. Itu kenapa kawan? Adam lebih bahagia. Artinya mau cari apa kita ini ulama? Sudah jangan cari apa, cari akhirat. Sana Adam boleh kau makan, rusa yang bermain-main boleh kau sembelih. Mau dipanggang, mau dibikin sambal balado jadi. Silakan, bebas. Datanglah Siti Hawa, datanglah bangsa wanita, ditempatkan bersama-sama Adam. Di sini ujian Allah kepada Adam makin tinggi.
semakin ujian itu akan datang lebih berat. Ada istilah pepatah kuno orang-orang tua-tua kita. Apa itu? Buah yang masak, semakin buah itu masak, semakin dilirik oleh orang. Dan kalaupun nanti sudah tidak bisa bertahan, jatuh dengan sendirinya. Tidak sedikit pemimpin-pemimpin kita jatuh. Tidak sedikit petinggi-petinggi negara ini berkhianat terhadap rakyat. Ada pun gagal. Datang istrinya menggoda, begitu juga ibu-ibu. Suaminya baru dilantik jadi pejabat. Bapak, papi, iya mami, tolong dong kalau papi jadi bupati Agam. Ya ada apa mami? Ini loh papi, mami nonton TV papi. Lalu mami lihat ada handphone merek baru, papi disamping Oppo, Vivo, Papo. Yang model gimana mami? Itu loh papi, besarnya itu seperti pintu masjid. Stop. Oh udah nanti papi cari. Tolong cari ya papi. Begitu papi cari, orang KPK main intim. Masuk penjara pak. Jatuh. Jadi semua yang dilakukan oleh kegagalan para nabi menjadi contoh dan teladan bagi kita. Nah, kesalahan dan kegagalan apa yang Rasulullah lakukan? Tidak. 4 karakter yang melekat sampai beliau kembali ke rahmatullah. Beliau pertamanya amanah, beliau kedua jujur, siddiq, beliau suka berdakwah, tabligh, dan beliau berbudi pekerti luhur, fatokna. Kita pejabat nama Siddiq keluar masuk kantor polisi. Nama Muhammad tukang nolong sandal di masjid. Saya masuk Islam, nama saya yang sebenarnya di ijazah Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang karena waktu saya masuk Islam anjing tetangga saya namanya Yopi. Jangan tersinggung kalau nama Yopi sini. Yopi saya buang, saya ganti Muhammad Yahya Waloni. Istri saya Luciana berubah menjadi Mutmainah. Anak saya Sepanya Evangelista Waloni berubah menjadi Nur Hidayah. Anak saya Siti Sarah, Siti berubah, Sarah Sylvia berubah menjadi Siti Sarah. Anak saya Adoni Jakaria, Adoni bahasa Ibrani artinya Mr. Tuan, berubah menjadi Muhammad Zakaria. Lahir laki-laki Muhammad Zulkarnain Ahmad. Lahir laki-laki yang paling kecil itu di mobil Muhammad Ibnu Syawal. Semua anak-anak saya bernama Muhammad karena nama itu tidak pernah gagal dalam implementasi hidup dan ketakwaan kepada Allah. Jadi percuma orang-orang kafir Rasulullah dihina karena kemuliaan akhlak beliau. Dan kita wajib marah, kita tersinggung sebagai orang Islam. Karena itu menjadi teladan kita. Makanya di Prancis seorang anak muda nggak banyak ngomong, nggak banyak teori, ambil pedang, cari mana yang menghina Nabi Muhammad. Kamu, iya, nggak banyak huha, nggak banyak cerita, pokoknya hunus, putus batang leher. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sudah membuktikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang semacam itu diperhitungkan oleh Allah sebagai mujahid fisabilillah. Di kita di televisi kami mengecam keras. Pernyataan Presiden Macron, makaroni, mie instan, mie tua, mie goreng. Macron itu kan makaroni karena dia lahir dari hasil mie instan itu. Memang ibu-ibu ini pintar semua. Allahu Akbar. Ini rencananya saya sudah mau tutup di ceramah, ada yang sambung berarti nyambung terus. Antum sudah kenal saya atau belum? Sudah. Apa ceramah saya? Tunggu saya mau tanya, mau ceramah keras atau lembek? Keras. Saya tanya ibu bukan antum. Keras.
obat COVID, kenapa pakai masker? Sama virus saja takut. Indonesia ini begitu, dicari petarung-petarung yang membabi buta untuk menghadapi kebatilan. Semakin diancam, semakin menyerang. Itu baru berdakwah. Baru diancam sedikit datang ke sini, sudah datang loyo. 14 tahun saya Islam. Sedikit pun tidak ada ruang saya berhenti berdakwah. Berkeliling Indonesia dengan standarisasi dakwah. Volumenya begini, keras. Karena memang suka bermain keras dari kecil. Ini agama yang hitam putih. Dalam perilaku akhlak boleh kita, dalam berdagang kita boleh abu-abu. Udah berapa harganya itu? Oh ini boneka 10 ribuan. Berani beli cuma 2 ribu. Gak apa-apa, dalam perdagangan mesti abu-abu. Mesti begitu, itu normal. Tapi ketika masukin konsekuensi komitmen jihad, gak pakai abu-abu. Hitam katakan hitam, putih katakan Putih. batil katakan batil, hak katakan hak. Itu dalam pertarungan jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Tidak menunjukkan wajah sedih, tidak menunjukkan wajah memelas-melas, tidak mendatangi pintu pejabat, dan tidak meminta-minta kepada penguasa yang datang kepada ulama. Di Indonesia ini sudah terbalik. Bagaimana orang tidak pandang enteng Nabi Muhammad, orang kafir tidak menyerang Islam. Kebanyakan yang tadinya ulama, tadinya aktivis Islam, kemudian pindah menjadi munafik, orang kafir jadi berani. Makanya kalau dia mau bela Nabi, ibu bapak nggak usah tanya sama saya, nggak usah tanya. Ustaz Yahya itu sudah betul-betul nggak mencintai Nabi Muhammad. Kami ini sudah meninggalkan segala-galanya, meninggalkan jabatan sebagai pendeta, meninggalkan keluarga, sanak family di Manado, putus hubungan dengan keluarga karena kecintaan kami kepada Allah dan Rasulullah. Antum ini yang saya belum percaya. Ini sekarang lagi ada pro dan kontra kepada Jokowi. Ya betul kan? Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang senang, ada yang tidak senang kepada presiden sekarang. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang menyerang Jokowi juga sekarang ini karena belum dapat kesempatan. Coba kalau dia dapat kesempatan, sama juga begitu. Maka ada masyarakat ngomong ke saya di Pekanbaru, Ustaz, kami perhatikan polisi dan tentara ini sepertinya pro kepada Joko Widodo, pro kepada rezim ini. Saya katakan, hei, kau masyarakat tidak tahu, siapapun presiden kita di kemudian hari atau sekarang, polisi dan tentara tetap taat kepadanya. Yang paling inti adalah kita umat Islam jangan mau diadu domba dengan polisi atau tentara. Saya belum datang di sini kan ada peristiwa di kota apa itu di Bukit Tinggi. Arogansi, kesombongan masyarakat yang berani menganiaya tentara. Ini karena apa? Ini karena apa? Jawaban daripada hadis. Qiwamud dunya bi arba'ati asal. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Saya bukan ulama, tetapi mencoba menyampaikan ilmu para ulama karena Bapak Ibu saudara-saudara tidak mampu menyampaikan ilmu para ulama. Saya dari kafir masuk Islam mencoba untuk mampu dan terbukti mampu. Tanya polisi dan tentara kalau ada sekarang ini, saya dengar tadi ada. Tanyalah polisi dan tentara, apa mereka mampu mengurus masyarakat? Kebrutalan, kerusakan akhlak dan moral masyarakat, mampu nggak mereka? Mereka tidak mampu. Mereka nggak mampu mengurus masyarakat. Yang mampu adalah ilmu para ulama. Menertibkan masyarakat ini adalah bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisa kuatil aknia, bisa kuatil akhnia, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, awas, ini yang paling bahaya, bidakwatil pukuroi, doa orang-orang
Indonesia yang dicita-citakan oleh Kabinet Joko Widodo ini, Kabinet Indonesia Maju, Keluar dulu. bukan maju. Indonesia ini tambah mundur. Hutang bertambah, keributan terjadi di mana-mana. Dan